lagi di channel aku. Buat teman-teman yang belum tahu aku atau yang baru pertama kali nonton video aku, perkenalkan, nama aku Akila. Aku adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang sekarang lagi kuliah di Rusia. Nah, video kali ini aku bakalan bahas berapa sih biaya hidup tinggal di Rusia. So, langsung aja ke videonya. Jadi, biaya hidup di Rusia aku bagi menjadi dua tipe. Yang pertama yaitu biaya tahunan, yang kedua yaitu biaya bulanan. Nah, kita langsung bahas yang pertama yaitu biaya tahunan. Untuk biaya tahunan, yang pertama harus kita bayar yaitu visa. Untuk teman-teman semua yang mau tinggal di Rusia, hal wajib pertama yang harus kita punya yaitu visa tinggal. Nah, kalau teman-teman semua itu pelajar, berarti kita membutuhkan visa pelajar. Nah, harga visa di sini untuk visa pelajar itu 1.600 rubel. Jadi pengeluaran pertama itu kita bayar visa 1.600 rubel. Aku kurang tahu untuk visa-visa yang lainnya, tapi biasanya aku pakai visa pelajar. Nah, buat teman-teman semua yang pengen ke Rusia hanya untuk jalan-jalan, bisa googling di kedutaan Rusia berapa harga visa turis ke Rusia, karena bisa aja setiap tahun harganya berubah. Next, yang kedua yaitu biaya asrama. Nah, untuk biaya asrama di sini bervariasi ya teman-teman. Jadi setiap universitas itu biaya asramanya bisa berbeda-beda. Nah, untuk di universitas aku sendiri biaya asramanya itu adalah 7.000 rubel. Nah, 7.000 rubel ini juga bisa berubah setiap tahun tergantung kebijakan kampus masing-masing. Jadi waktu aku pertama kali datang ke Rusia itu harganya hanya 5.000 rubel. Nah, sekarang udah kebijakan baru, regulasi baru, jadi naik menjadi 7.000 rubel. Nah, untuk biaya asrama ini bisa dikondisikan tergantung nanti teman-teman dapat di universitas yang mana. Atau jika memang teman-teman berniat untuk tinggal di apartemen, jadi kalau di Rusia bilang apartemen itu namanya kwartira, itu harganya bisa bervariasi tergantung tipe dan letak apartemennya. Tapi biasanya untuk student di sini mereka lebih prefer untuk tinggal di asrama karena jauh lebih murah, dan biasanya asrama juga lokasinya dekat ke gedung-gedung kampus. Tapi jika teman-teman semua mempunyai budget yang berlebih, teman-teman bisa mencoba tinggal di apartemen. Oke, next nomor 3 yaitu biaya asuransi. Nah, buat teman-teman semua, terutama orang asing yang tinggal di Rusia, itu wajib punya asuransi. Kenapa? Karena asuransi merupakan dokumen wajib saat kita mengurus visa. Nah, sama seperti asrama, asuransi juga harganya tergantung dengan perusahaan apa yang kita pakai. Jadi biasa seperti di Indonesia, perusahaan asuransi itu bermacam-macam. Ada yang pemerintah dan ada juga yang swasta. Nah, untuk aku sendiri, aku biasanya pakai asuransi yang udah disediain sama kampus aku. Itu harganya 5.000 rubel. Itu kita bayar setiap tahun saat jatuh tempo asuransinya berakhir. Nah, buat teman-teman semua, kalau mau cari perusahaan lain juga boleh, tergantung kebijakan kampus masing-masing. Harganya bervariasi tergantung perusahaan mana yang bakalan kamu pakai, dan kamu bisa sesuaiin dengan budget kamu. So, jadi biaya kalkulasi per tahun itu sebesar 13.600 rubel. Untuk kalkulasi dalam rupiah, teman-teman bisa kalkulasikan sendiri sesuai kurs saat teman-teman ngelihat video ini. Oke, next kita masuk ke biaya bulanan. Nah, biaya bulanan ini masuk ke biaya sehari-hari aku tinggal di Rusia. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan pokok makanan. Biasanya kalau aku setiap hari masak, jadi kan pengeluarannya itu irit, dan aku selalu belanja di minimarket yang paling dekat dengan asrama. Itu bisa 1 minggu kita bulatin, aku habis 1.000 rubel. 1.000 dikali 4 minggu itu menjadi 4.000 rubel. Nah, dalam 1 bulan untuk makan aja kita sisihkan 4.000 rubel. Makan ini tergantung dengan porsi kamu masing-masing. Bisa jadi kamu lebih irit atau bisa jadi kamu lebih boros, tergantung kamu setiap hari masak atau diselang-seling makan di luar. Untuk makan sendiri juga aku ambil harga tengah 1.000 rubel.
dan dikalikan 4 menjadi 4.000 rubel per bulan. Next, transportasi. Walaupun biasanya asrama dengan gedung kampus itu deketan, kita terkadang tetap butuh transportasi, mau itu untuk jalan-jalan atau sekedar pergi kuliah. Nah, transportasi juga sekali jalan itu 30 rubel, tergantung kamu bayarnya cash atau kamu pakai kartu transport. Nah, kita hitung 30 rubel itu untuk sekali jalan. Bolak-balik udah 60 rubel. Kalau kita kalikan 30 itu menjadi 1.800 rubel. Tapi 1.800 rubel ini bisa bervariasi jika kamu mau pergi ke tempat lain misalnya. Jadi kita bulatin untuk uang transportasi selama sebulan itu 2.000 rubel. Next, biaya wifi. Nah, untuk teman-teman student, biasanya di asrama mereka juga pakai wifi. Nah, wifi ini bisa kita share sama teman sekamar biar lebih murah. Biasanya harga wifi itu tergantung dari 300 rubel sampai 500 atau 600 rubel. Nah, misalnya kita ambil harga tengah, yaitu harga 300 rubel. 300 rubel ini kalau satu kamar bisa bertiga, berarti kita tinggal bagi 3, 100 rubel, 100 rubel, 100 rubel. Tapi aku biasanya menyisihkan lebih, biasanya aku menyisihkan 150 rubel, karena tergantung apakah satu kamar itu bisa lebih banyak orangnya atau lebih sedikit. Jadi kita ambil jalan tengah, untuk biaya wifi per orang kita sisihkan 150 rubel. Next, untuk yang berkaitan dengan internet lainnya yaitu SIM card. Nah, SIM card juga kita perlu karena kita kan nggak selamanya ada di dalam kamar. Terkadang kita pergi kuliah atau pergi main-main keluar kamar, tapi kita tetap butuh internet. Maka dari itu kita butuh SIM card. Nah, SIM card ini juga sama, bergantung provider apa yang kita pakai, bisa lebih murah, bisa lebih mahal, tergantung budget dan kebutuhan kamu. Nah, untuk aku biasanya ambil jalan tengah, harga provider dibayar per bulan itu 500 rubel. Karena apa? Karena tergantung pemakaian aku. Apakah aku butuh paket yang lebih banyak internetnya, atau aku dalam satu bulan itu bakal nggak terlalu banyak pakai internet, itu bisa aku atur sendiri. Nah, biasanya berkisar dari 300 rubel sampai 600 rubel. Untuk itu kita ambil jalan tengahnya, biaya SIM card untuk internet di handphone itu 500 rubel per bulan. Next, ini sebenarnya hanya aku atau aku juga nggak tahu, mana tahu teman-teman lain juga memperlakukan ini. Aku biasanya nabung untuk biaya tak terduga. Nah, biaya tak terduga ini bisa tergantung teman-teman semua gimana mampunya dan gimana budgetnya. Karena biaya tak terduga ini hanyalah biaya untuk pegangan sewaktu-waktu ada kejadian tidak terduga. Misalnya kamu sakit, butuh ke dokter, atau untuk membayar sesuatu yang urgent, itu kita bisa pakai biaya tak terduga. Biaya tak terduga ini tidak ada limitnya, bisa berapapun, tapi aku biasanya menyisihkan 5.000 rubel satu bulan untuk biaya tak terduga. Jadi untuk biaya tak terduga, teman-teman semua bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, jadi teman-teman, kalkulasi untuk biaya bulanan kita itu sebesar 11.650 rubel. Ingat ya teman-teman, rubel bukan rupiah. Nah, untuk berapa dalam jumlah rupiahnya itu bisa teman-teman kalkulasikan sesuai dengan kurs saat teman-teman lihat video ini. So, jadi teman-teman, sampai sini aja video aku hari ini tentang biaya hidup tinggal di Rusia. Buat teman-teman semua yang suka video aku, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terus jangan lupa nyalakan bel notifikasinya supaya teman-teman tahu kalau aku upload video baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!